Kalau dekorasinya nanti teman-teman biar penasaran datang aja besok. Oke. Gitu, Ternyata nggak boleh. Dekorasinya. Ternyata nggak di-spill. Tapi yang pasti surprise ya. Surprise. Biasanya kan kita countdown itu kan menyambut tahun yang baru ya. Iya. Menyambut ke depan. Ini malah mundur. kita beromantisme. Kita nostalgia. Oke. Jangan cuma yang tidak puas aja. Yang enak bilang ke saya juga. Oke, gitu sobat. Jadi fair ya. Jadi fair ya. Kalau enak silakan bilang enak. Tapi kayaknya lebih banyak enaknya deh ya. Iya. Boleh nggak di-spill dikit aja menu-menu apa yang disiapkan? Misalnya tradisional, western, atau gimana? Spill itu sedikit atau banyak ya? Karena ini mau tak spill banyak ini. Oh, mau spill banyak? Spill Oh, banyak ternyata ini. kita beruntung sobat. Ternyata beliaunya mau. Halo, Hai, Mbak. selamat pagi. Gimana kabarnya Selamat Mbak datang di Sinta? Grazery Malioboro. Terima kasih. Luar biasa panas ya Mbak di luar ya, Iya, Mbak? di luar udah panas banget. Jam berapa nih? Udah jam 11. Iya, tapi begitu masuk rasanya wah Adem. banget. Iya, Tapi dari bener. luar tadi saya tertarik pohon Natal nih Mbak. Kenapa? Ya, Oh kan? iya. Natal betul-betul. banget nih begitu saya masuk. Wah ini sudah ornamen-ornamen Natal ini ada ini ada pohon cemara segala macam. Natal banget ya pokoknya. Betul. Gini Mbak, mumpung aku lagi di sini nih ya. Iya, gimana jadi tuh? nanti mungkin tapi sebelumnya kita sapa dulu ya teman-teman. Boleh. Halo. Kita agak deketan. Nah, Iya. biar lebih akrab. Oke, selamat siang sobat. Halo, selamat Harjo. siang. Sekarang kita lagi ada di Grazery Grand Zuri Malioboro. Malioboro. Nah, ada apa di Grand Zuri Malioboro? Nanti Mbak Sinta Sip. yang akan menjelaskan. Nah, Pastinya. kawan-kawan, sobat Harjo semuanya, tahu nggak siapa yang ada di sebelah saya ini? Nah, Mbak Sinta? Oke. Siapa Mbak Sinta? Perkenalan dulu, balik Ya. lagi biar lebih akrab. Oke. Oke, halo sobat Harian Jogja semua. Perkenalkan sama saya Yasinta. Saya di sini selaku marketing communication dari Grazery Malioboro dan nanti kita bakalan kasih tahu banyak banget tentang apa aja yang ada di Grazery Malioboro di bulan Desember Wah, nih, Mas. keren nih, keren kayaknya. Kayaknya kalau saya sih tertarik sama food and beverage-nya nih kayaknya. Boleh. Ada yang Natal banget nggak? Ada, pastinya ada yang Natal banget Wah, karena udah keren bulan nih Desember kayaknya. juga. Ya, nah, yang saya dengar Mbak Sinta ini ada tema khusus nih. Kalau nggak salah saya baca itu pulang ke Jogja ya. Betul. Wah, ini Jogja is not my house, but is my home. Ya. Dalam juga ya. Iya kan, nah, jadi Cukup keren nih, dalam jadi keren juga. nih, jadi bukan sekedar pulang, tapi Pulang, betul. benar-benar yang pulang dalam arti yang lebih dalam Lebih ya. dalam lagi, lebih deep lagi pokoknya Nah. kita. Punya apa? Grand Zuri? Pulang ke Jogja, itu event New Year Eve Party 2026. Oke. Jadi kita memang temanya itu pulang ke Jogja dan itu pakai ejaan lama. Oh, Poelang ke pakai D di Jogja. oke. Gitu. Berarti kembali kayaknya Ke masa lalu. biar Jogja banget lah ya. Ya, biar lebih Oke. nostalgia banget. Oke, stop dulu deh kayaknya Mbak. Oke, boleh. Masa kita ngobrol sambil berdiri gini kan Oh iya, nggak benar. asik kayaknya ya. Nah, oke. Oke Sobat Harjo, kita mau diajak jalan-jalan dulu sama Mbak Betul. Sinta. Nggak tahu nih, tapi diajakin jalan-jalan kemana, nanti kita lihat aja sama-sama. Apa sih menariknya dari pulang Ke ke Jogja. Jogja versi Grand Grand Zuri Zuri Malioboro. Ya. Silakan. Kita ke sana. Kan tadi penarik sama tentang F&B-nya. Oke. Nah, kalau F&B mending kita ke lantai 2, itu Oke. ada Serenity Resto. Pas Oke. banget, kita ke restonya aja. Kita ke sini. Oke. Naik dulu. Silakan. Oke. Kita naik ke lantai 2. Lantai
2 ya. Iya. Oke. Oke Mas Arif, kita Oke. lagi ada di lantai 2. Oke. Ini kami sedang ada di Serenity Resto. Oh, ini. Iya, Wah, jadi- keren. Ini kami juga udah ada pohon Natalnya juga di sebelah sini. Oke. Memang kami membawa konsep untuk Christmas dinnernya juga. Mhm. Terus yang di Serenity juga udah kami dekor-dekor untuk Oke. kebutuhan Natal. Oke, yang tadi begitu buka lift ya, langsung pohon Natal lagi. Betul. Begitu saya tadi noleh ke sana, Mhm. udah Natal banget nih kayaknya. Betul, ya. betul. Mbak Sinta, Iya? tadi di bawah kan Mbak Sinta sempat menyinggung soal tema pulang ke Jogja, betul. Mbak, Sobat Harjo penasaran nih, Mhm. sebenarnya tema pulang ke Jogja itu Betul. filosofinya apa Mbak? Apa cuma sekedar mudik ya? Mudik gitu? Apa Kayak itu mudik ya? lebaran. Makanya, gimana Mbak? Oke, jadi kenapa kita ambil tema pulang ke Jogja dengan ejaan lama juga? Karena kami ingin membawa nostalgia. Kan biasanya orang-orang itu mungkin tinggalnya di Jogja nih, Oke. tapi mereka merantau. Terus kayak pengen membawa suasana Jogja di tahun 90-an. Oh, Itulah kenapa oke. kami bawa kembali nostalgia itu di tahun 90-an dengan tema pulang ke Jogja. Oke, jadi semacam membawa nuansa masa lalu kelangenan gitu ya Mbak ya? Iya ya, kenangan-kenangan. Oke. Kenangan aja kita bawa ke Jadi sini. membuka lagi kenangan-kenangan gitu ya? Betul. Aduh, Masih 90-an. ini sepertinya dalam nih kayaknya nih ya. Penuh filosofis. Jadi Sobat Harjo yang punya kenangan-kenangan di Jogja, silakan pulang. Ya. Ke Jogja. Ke Jogja dan ke Grand Suri tentunya Betul, ya. ke Grand Suri Malioboro. Mbak Sinta, kayaknya sambil duduk enak deh kita ngobrol soal pulang ke Jogja. Saya masih banyak nih yang mau saya tanyakin soal Boleh. Karena Boleh? kita isinya juga banyak banget nanti Nah, entertain-nya. Kayaknya lebih cocok kalau duduk karena durasinya bisa 5 jam. ya, dan kaki nggak pegel ya. Nggak begal. Oke, Sobat Harjo, ikuti kita terus ngobrolin soal pulang ke Jogja versi Grand Suri Malioboro seperti apa serunya. Tetap ikuti kita ya. Yuk. Oke, kita ke sebelah sana. Oke. Oke, Sobat Harjo, sekarang kita sudah duduk manis nih di resto yang dijanjikan oleh Mbak Sinta tadi bahwa kita akan ngobrol banyak soal pulang ke Jogja yang menjadi tema event New Year's Eve Grand Suri Malioboro tahun ini. Menariknya di mana, serunya di mana? Mbak Sinta punya jawabannya. Nanti biar Mbak Sinta yang jelaskan lebih detail soal serunya apa nih pulang ke Jogja. Tadi sempat disinggung soal bagaimana pulang ke Jogja itu akan memunculkan memori-memori, nostalgia. Jadi yang punya kenangan-kenangan tuh soal Jogja akan dimunculkan lagi nih oleh Grand Suri Malioboro. Nah, kenangan seperti apa yang, cara seperti apa yang untuk memunculkan kenangan itu nanti kita ngobrol lebih dengan Mbak Sinta. Nah ini Mbak Sinta, Iya, gimana Mas Aryo? nyaman sekali nih restonya nih ya. Iya, ini Serenity Resto, kami di lantai 2. Di lantai 2, oke. Mbak Sinta, sebenarnya balik lagi ke pulang ke Jogja ya. Tadi kan sudah disinggung soal filosofinya ya, filosofinya. Sebenarnya itu tema yang unik sebenarnya kan ya, tema yang unik. Bagi saya pribadi yang saya bukan orang Jogja, saya datang ke Jogja sekalian dengan keluarga liburan gitu, dengan kerabat. Mungkin orang-orang seperti saya yang lain gitu ya, wisatawan datang pulang ke Jogja. Apa sih pulang ke Jogja gitu? Tadi Mbak Sinta bilang ternyata Sobat Harjo pulang ke Jogja itu adalah bagaimana Grand Suri memunculkan nostalgia. Betul. Itulah kenapa tema jadul ya, tema-tema kembali ke masa lalu itu menjadi trigger di event ini gitu ya. Betul. Oke. Nah, Mbak sebenarnya tantangannya nih Mbak, tantangannya apa? Di tengah kondisi ya Mbak Sinta tahu sendiri ya, kondisi sekarang seperti ini ya. Harga-harga mahal, daya beli kita juga turun, bencana alam di mana-mana ya. Terus orang juga, saya juga kalau ditanya mau spending uang itu untuk apa, ya mending untuk makan daripada untuk liburan kan seperti itu. Menghadapi itu jadi tantangan nggak buat Grand Suri atau
Mbak Sinta yang sebagai marketing communication itu mengomunikasikan bahwa ayo silakan datang ke Jogja, silakan datang ke Grand Jury. Gimana sih Mbak? Tantangannya gimana tantangannya? Oke, pasti dengan hal-hal tadi yang sudah disebutin Mas Arif, itu pasti akan cukup berdampak juga ya untuk kami. Apalagi kami kan udah menjelang akhir tahun, tapi banyak hal yang menjadikan hal itu menjadi tantangan. Cuman kalau misalnya dari Grand Jury Malioboro itu yang pertama pasti tentang harganya. Cuman kami nggak mau ngomongin harga dulu nih. Tapi nanti ada soal harga juga. Tapi yang kedua yang pasti adalah tentang konsep itu sendiri. Jadi kami membuat konsep yang tentunya berbeda dengan yang lain-lain juga. Makanya kami membawa Pulang ke Jogja itu tema nostalgia. Jadi kami segmennya bukan hanya orang Jogja saja, tetapi mungkin orang luar yang mereka ingin liburan ke Yogyakarta, ingin merasakan bagaimana suasana Yogyakarta di tahun 90-an. Itu kami bawa ke sini semua, seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa 90-an? Kenapa 90-an? Karena kalau 90-an kan, kalau 80-an udah terlalu agak lama ya. Udah terlalu oldies ya. Jadi kami tetap 90. Jadi dari yang kayak Gen Z itu masih bisa masuk, yang milenial masih bisa masuk, atau mungkin orang-orang bapak ibu yang pengen nostalgia masih bisa masuk juga. Lebih luas segmennya. Menarik. Itulah gitu. Kenapa mengambil tema 90-an ya. Betul. Dan Sobat Harjo, 90-an di Jogja itu seperti apa? Pengen tahu jawabannya, datang ke Grand Jury ya. Betul, langsung datang ke Grand Jury Malioboro. Oke. Menarik Sobat. 90-an bagi orang yang terutama yang bukan orang Jogja mungkin akan apa sih gitu ya, apa ya gitu, kira-kira apa ya gitu. Nah mungkin disinilah kejutannya ya. Betul sekali. Nah Mbak Sinta, sebenarnya liburan akhir tahun kali ini sebenarnya trennya seperti apa sih Mbak? Apakah memang pengunjung hotel itu masih stabil ya? Masih stabil atau memang sudah berkurang gitu dengan ya tadi yang kondisi ekonomi kita seperti ini gitu. Terus kalau memang dengan kondisi yang saya sebutkan tadi itu memang benar-benar terjadi di Jogja gitu ya. Tema seperti ini, pulang ke Jogja, tema yang membawa nostalgia, membawa kita ke romantisme masa lalu lah ya gitu. Ngefek nggak sih Mbak gitu sebenarnya? Pengaruh nggak sebenarnya ke untuk mengundang tamu itu? Kalau untuk tahun ini pasti banyak juga hotel-hotel baru, banyak juga tempat penginapan baru. Itulah kenapa kami Grand Jury Malioboro tetap membuat bagaimana caranya hotel ini tetap diminati oleh orang-orang yang di luar sana. Salah satunya tadi tentang temanya, kita sudah di situ. Kemudian dari fasilitas-fasilitas kami juga kami upgrade terus, kami tambahin lagi, jadi supaya orang-orang juga tetap menjadikan Grand Jury Malioboro itu menjadi pilihan. Kami mempertahankan kualitas juga di sini, seperti itu. Jadi tidak hanya ngomongin dekorasi dan segala macam, tapi juga kualitas makanan, kualitas pelayanan itu kan tetap jadi nomor satu ya. Betul, tetap kami jaga pokoknya. Jadi nggak cuma dihibur oleh pernak-pernik jadul, tapi pelayanan juga tetap nomor satu gitu ya. Pelayanan tetap nomor satu juga. Oke, menarik. Mbak Sinta, ini kan teman-teman Sobat Harjo ini kan juga penasaran nih. 90-an, terutama yang bukan orang Jogja ya. Nah, terutama Sobat-Sobat Harjo yang bukan orang Jogja ini saya yakin pasti penasaran kalian. 90-an di Jogja itu seperti apa? Bagaimana vibes-nya, bagaimana suasananya? Apakah sama dengan 90-an di kota kalian kan gitu? Nah, Mbak Sinta, boleh dong sedikit nih dibocorin ornamen-ornamen apa yang nantinya akan dipasang, yang akan dipajang, sehingga membawa pengunjung hotel ini benar-benar merasakan vibes 90s at Jogja gitu. Kalau dari kami yang pasti dekorasinya. Dekorasinya kami buat itu seperti tahun 90-an, dari yang lobby di bawah sampai yang di Serenity Resto ini. Kemudian kami juga ada beberapa entertain, contohnya ada live music. Nah, live musiknya kami mengarahkan untuk lagu-lagu yang 90-an juga. Jadi masih ke bawah, tetap ke bawah. Boleh di-spill nggak ini? Kira-kira dekorasi seperti apa nih yang mau dipasang nih? Kalau dekorasinya nanti
teman-teman biar penasaran datang aja besok. Oke. Gitu dekorasinya. Ternyata nggak boleh. Dekorasinya. Ternyata nggak di-spill. Tapi yang pasti surprise ya. Surprise, gitu. Yang pasti vibe-nya tetap kebawa tuh ya. Tetap ke bawah 90-an Oke. dari dekorasi, terus dari live musicnya juga ada. Oke. Kami juga ada photo booth besok di bawah. Oke. Plus yang menarik nanti staff-staffnya kami dandanin seperti orang-orang 90-an. Oke. Gitu. Itu juga menarik tuh, Mbak. Iya. Berarti ketika countdown nanti Hah? itu nuansanya benar-benar vibe 90-an ya. 90-an, betul. Ini unik nih. Biasanya kan kita countdown itu kan menyambut tahun yang baru ya. Iya. Menyambut ke depan. Ini malah Iya, mundur. kita beromantisme. Betul, kita nostalgia ke belakang. Oke, jadi ya bahasa kerennya mungkin refleksi kali ya. Betul, bahasa kerennya Iya. sekarang. Jadi udah kalau kemarin-kemarin tahun baru itu kita ngomongin soal resolusi lah Iya. segala macam ya. Ini malah Grand Jury mengajak kita refleksi nih, sobat. Ini keren nih, keren. Oke. Berarti memang ada ini ya, membangun ambience di selain di lobby di mana aja, Mbak? Di Serenity Resto ini, karena Oke. kita akan ada gala dinner juga di Serenity Resto ini yang kita akan dekor juga pastinya. Nanti Itu di malam Malamnya. malam 31. Malam tahun barunya ya? Iya, di tanggal 31-nya ya. Betul, Oke. tanggal 31. Berarti di sini nanti countdown-nya di mana? Kanonnya di bawah, Countdown-nya di Zuri bawah. Lounge. Oke, countdown-nya di outdoor, gala dinner di sini. Betul. Oke, dan itu sama-sama vibes-nya tetap 90-an. 90-an. Oke. Kira-kira Mbak Sinta pakai kostum apa nanti? Itu nanti bisa dipikirkan ya. Nanti surprise tinggal kesini aja cari yang namanya Sinta. Udah, Saya ketemu. Oke. Berarti memang sudah benar-benar disiapkan nih Iya. untuk menyambut tamu di malam tahun baru itu ya. Betul. Misalnya kayak photo booth segala Sudah. macam. Iya. Terus terutama sekarang kan yang lagi ngetren foto booth 360 tuh. Yes, ada dong pastinya Ada ya. besok. Oke. Aman ya berarti ya? Aman, Oke, sudah aman. sip. Kalian langsung datang aja ke sini. Oke. DJ ada DJ? Ada, Oke. menuju countdown pasti ada DJ juga, tapi Oke. balik lagi kita pakai lagu-lagu yang mix, dari lagu-lagu yang trend sampai Oke. lagu-lagu yang ke 90-an. Oke, lagi-lagi balik ke sana ya. Jadi biar Nostalgia untuk membangun lagi. vibes-nya kali ya. Bener, Oke, bener, biar bener. nggak jedar-jedul tapi tetap. Betul. Oke, menarik tuh. Bisa dibayangin tuh. DJ tapi dikolaborasikan dengan vibes 90-an tuh. Gimana tuh jadinya Ya. tuh ya? Saya juga penasaran tuh. Datang gimana. aja besok. Oke. Grand Jury Malioboro. Jadi sebenarnya Grand Jury ini kan Mbak, selama ini kan memang dikenal sebagai hotel yang family friendly. Betul. Nah, apakah family friendly-nya Grand Jury ini seperti yang saya bayangkan atau Sobat Harjo bayangkan? Gimana Mbak Sinta? Family friendly yang diusung oleh Grand Jury Malioboro ini konsepnya seperti apa? Oke, kalau kita ngomongin family friendly itu ada yang secara umum juga. Oke. Jadi di Grand Jury Malioboro kami kayak bisa buat anak-anak. Oke. Yang pertama ada Zuri Gelato di bawah. Oke, Kan di bawah biasanya tadi. anak-anak bisa makan es krim. Oke, Dari kamarnya kami juga punya yang namanya family room Oke. baru. Jadi kamarnya double bed yang bisa diisi oleh 4 orang satu keluarga. Jadi nggak perlu khawatir. Terus poolnya kami juga menyediakan untuk yang anak-anak juga. Poolnya, oke. Ada tempat bermainnya juga. Oke. Terus yang pasti yang dicari adalah makanan. Nah, tapi kalau soal makanan nanti ada yang lebih paham soal itu. Ya. Oke. Siapa Mbak? Pak Ahmad selaku FB manager kami. Beliaunya ada? Ada, kita panggilkan saja. Habis ini Oke. ada Pak Ahmad nanti yang akan untuk Wah, sharing juga. cocok nih. Saya juga mau tanya-tanya soal makanan ini sebenarnya Makanan, karena namanya liburan itu kan sebenarnya yang dicari makanan dan makanan sebenarnya. Betul, Iya kan? betul. Oke. Ya, ini dia Pak Ahmad. Pak Ahmad. Lagi asik banget ngobrol apa nih? Iya nih. Pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja. Kebetulan kan Mbak Sinta sempat bilang ke saya, Ya. kita punya promo event New Year's Eve tahun ini Yes. sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, Sobat Harjo kan kebetulan ini Pak Ahmad ini kan beliau ini Food and Beverage Manager, Manager betul. Grand Jury. Jadi kalau Sobat Harjo kebetulan ke Jogja dan menginap di Grand Jury Malioboro ini, Ya, terus ada tidak puas-puasnya dengan makanan nih, Pak Ahmad. cari yang namanya Pak Ahmad ya.
jangan cuma yang tidak puas aja. Yang enak bilang ke saya Oke, juga. itu sobat. Jadi fair ya, jadi fair ya. Kalau Betul. enak silakan bilang enak, tapi kayaknya lebih banyak enaknya deh ya. Iya. Betul. Nah, Pak Ahmad, Iya. ini tadi kan sempat ngobrol soal pulang ke Jogja ya. Iya. Terus saya juga bilang ke Mbak Sinta, liburan itu kan yang dicari apa sih gitu. Selain suasana baru di tempat liburan, juga makanan kan. Betul. Terutama Pastinya, makanan makanan, yang jarang kita makan di tempat asal gitu misalnya. Nah itu, nah di Cerenti Resto ya, Cerenti Resto, kira-kira kaitannya dengan untuk pulang ke Jogja untuk New Year's Eve. Iya. Tadi Mbak Sinta juga bilang ada gala dinner di sini Iya, di 31 malamnya, di Iya. tanggal 31 Desember malam. Boleh nggak di-spill dikit aja menu-menu apa yang disiapkan, misalnya tradisional, western, atau gimana? Spill itu sedikit atau banyak ya? Karena ini mau tak spill banyak ini. Oh, mau spill banyak? Spill Oh, banyak. ternyata kita beruntung sobat. Ternyata beliaunya mau. Saya udah deg-degan ya, nggak mau. Tadi Mbak Sinta soalnya nggak mau spill. Rahasia gitu. Rahasia, Oke. masih ada rahasianya. Ternyata Pak Ahmad jauh lebih Bisa murah spill. daripada Mbak Sinta nih. Oh, Lebih iya, iya. apian ya kan? Lebih apian ya. Oke. Jadi Silakan. seperti ini. Monggo. Untuk konsepnya memang kita untuk ke gala dinner di New Year's besok, temanya pulang ke Jogja. Pasti kita akan sesuaikan dengan menu atau tema menu makan malam tersebut. Oke. Karena memang temanya adalah pulang ke Jogja, pastinya menunya akan masih seputaran Jogja yang tempo dulu. Oke. Tak mungkin juga kan bikin masakan Bali ya kan? Ya, temanya pulang ke Jogja, masakannya ya, Bali masakannya kurang Bali, cocok ya. ya. Kembali ya. Nah, Kembali. kita harapkan sih tamu yang menginap ataupun tamu yang dinner di Grand Jury itu bisa menikmati suasana Jogja tempo dulu, baik itu atmosfer, suasana, kemudian dekorasi, entertainment, kemudian salah satunya adalah makanan yang paling penting ya. Oke, untuk makanan orang Jogja yang paling terkenal kira-kira apa Mbak Yasmin? Gudeg. Gudeg, kita sediakan gudeg di situ. Kemudian malam-malam Ya. enaknya adalah bakmi godok. Betul. Ya, bakmi. Bakmi godok kita bikin live, jadi tamu datang pesan langsung baru kita masak. Seperti Jadi panas itu. ya, dia masih Fresh lah ya. ibaratnya. Kemudian yang suka daging, kita punya kambing guling. Iya. Oke. Kemudian ada tongseng kambing. Wah. Nah, itu adalah signature masakan di malam tahun baru kami. Wah, lapar Gitu. nih kayaknya ya. Tapi harus nunggu tanggal 31 dulu Tanggal ya. 31. Iya, Laparnya, laparnya sekarang ini. Ditahan dulu Iya. laparnya. Waduh, masih lama lagi 31 nih. Iya. Terus. Ya, Apalagi? jadi kalau untuk menu yang lain kita masih ada sayuran oseng Wonosari, kemudian rica-rica mentok ya kan. Oke. Daripada kita beli di luar, malam tahun baru kita siapin semua makanan tradisional Jogja ada di Grand Jury Malioboro. Itu masih makanan, minumannya wedang ronde nanti kita sajikan. Wah, sip bro, dingin-dingin. Iya. Dingin-dingin pasti enak tuh. Minumnya yang anget-anget ya kan. Bagi yang suka dingin kita siapkan es gosrok jadul. Wah, Itu. es kita gosrok itu yang siapkan. es di gini ya, Iya, es serut itu ya. diserut Iya. langsung kita kasih sirup di atasnya sebagai topping. Gitu. sih. Seger sekali kayaknya ya. Sayangnya nggak ada nih sekarang ya. Iya. Aduh. Kebayang kan Ah, Jogja tempo dulu kita hadirkan di Jogja. Wah, Gitu. sih. keren nih, keren. Kayaknya saya bayangin aja udah lapar nih, Pak. Iya. Tapi itu yang tradisional ya. Hmm. Itu yang tradisional. Bagaimana kalau misalnya internasional kan ada tuh ya tamu-tamu yang mungkin Iya. nyari makanan western atau mungkin yang internasional lah ya, Iya. bukan western. Internasional. Western tetap kita sediakan karena kita mungkin tamu yang minat di sini adalah dari berbagai macam ya. Jadi untuk saladnya kita ada fruit salad, kemudian ada green salad Wah. seperti itu. Kemudian nanti ada penutupnya ada gelato. Wah, Gitu. Yang nggak suka es gosrok ada gelato. Versi modernnya. Iya. gelato kayaknya ikonik sekali ya di Grand Jury ya. Betul. Ah, Kita juga siapkan juga di lobi kalau bagi teman yang ah. Ya. untuk ingin menikmati gelato di Grand Jury ada di lobi. Oke, itu gelatonya memang produksi sendiri ya, bikin sendiri ya. Kita kerjasama dengan vendor. Oh, kerjasama dengan vendor. Tapi artinya itu Grand Jury banget lah ya. Iya. Betul. Maksudnya originalitasnya. Iya, secara kualitas kita pasti akan cek untuk ke gelato tersebut ya. Oke. Sudah sesuai standar dengan Grand Jury. Oke. Berarti ya bisa dibilang kalau mau nyari gelato hotel dengan ikon gelato boleh nih ke Grand Jury ya, gitu ya. Boleh banget, boleh banget. Oke. Nah,
ini yang menarik nih, Pak Ahmad. Nanti pasti tamu yang datang itu kan bermacam-macam ya. Tidak hanya orang Jogja. Iya. Tidak hanya orang perantau Jogja yang pulang, gitu ya, tapi ada juga orang-orang ya wisatawan dari luar Jogja yang memang datang ke sini untuk liburan akhir tahun gitu. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Ahmad dan Mbak Sinta dan teman-teman Grand Zuri untuk menjaga agar tadi Mbak Suri sudah menjelaskan menjaga vibe-nya itu dari dekorasi sampai ke dress code. Betul. Dress code. Cuman tadi saya tanya Mbak Sinta mau pakai apa gitu. Mau pakai kostum yang sebenarnya tetap nggak mau bilang. Tetap rahasia, Tetap nggak mau nanti bilang. dilihat Oke, dulu. gitu. Oke. Jadi itu bagaimana kalau ada Pak Ahmad dari aspek food and beverage-nya, bagaimana menjaga agar makanan-makanan dan minuman dan semuanya berkaitan dengan F&B ini Jogja banget gitu ya. Karena kan orang-orang yang nginep dan berasal dari luar Jogja pasti akan pengen merasakan Jogja tidak hanya dari pakaian, tidak hanya dari musik, tapi dari makanan. Ini makanan yang Jogja banget ini seperti apa sih? Gitu. Gimana? Baik, Pak Ahmad? untuk yang kami lakukan adalah chef kami ya. Nah, kita dengan Chef Yudi itu sudah chef berpengalaman yang sudah terkenal dengan makanan tradisional. Oke. Karena memang Grand Zuri itu terkenal dengan makanan tradisionalnya. Ya. Kalau breakfast itu pasti gudeg. Kemudian ada lupis. Nah, lupis ini adalah signature-nya Grand Zuri. Oke. Dimanapun hotel Grand Zuri pasti akan ada lupis. Iya. Nah, kita menjaga supaya gudegnya tetap enak, lupisnya tetap enak, pasti dari pengawasan atau quality control dari eksekutif chef kami. Yang itu terbukti dengan guest comment dari Hotel Grand Zuri, makanan Grand Zuri itu terbukti enak dan memuaskan seperti itu. Jadi tugas chef kami untuk memastikan bahwa makanan di Grand Zuri adalah makanan yang terbaik untuk dikeluarkan. Kalau nggak terbaik, kita skip, kita ganti baru. Itu ya? sebagai jaminan garansi kami. Iya, Gitu. benar. Ya, jadi standarnya seperti itu ya. Terus tetap kemasan tetap modern ya. Iya, tetap dengan atmosfer restoran yang modern, tapi dengan kemasan makanan yang tradisional. Tradisional. Jadi rasanya medok gitu. Iya, manis lah pastinya Manis ya kan ya, kalau untuk tradisional. gudegnya ya kan Iya, kayak Mbak khas Yasinta Jogja. ini kan Khas Jogja. Khas Jogja. manis. Khas Jogja, tapi bukan khas Jogja kalau saya, beda. Khas Magelang kalau Khas Mbak Magelang. Yasinta. Oh, bukan orang Jogja berarti. Beda. Oke. Artinya rasa tetap Jogja, Iya. kemasan boleh internasional Iya. ya. Kemasan tetap internasional gitu ya. Iya. Oke. Menarik. Nah, Sobat Harjo pasti penasaran kan bagaimana rasa food and beverage dari bikinan timnya Pak Ahmad ini biar rasanya tetap Jogja banget itu seperti apa? Rasa yang Jogjani ya istilahnya. Iya, Jogja Manisnya Jogja itu kan beda dengan manisnya daerah lain ya. Betul. Nah, itu seperti apa manisnya Jogja? Datang ke sini ya kayaknya ya. Iya. Wajib datang. Karena kan kalau Jogja itu emang beda ya, jadi mereka memang punya ciri khas sendiri tentang manis itu sendiri. Jadi teman-teman mungkin kalau yang dari luar kota merasakan manis yang di berbagai kota akan berbeda ketika datang ke Jogja juga. Oke, iya, betul juga. Jadi beberapa tamu dari luar Jogja, Iya. wisatawan dari luar Jogja itu selalu ada yang beberapa yang mengatakan ke sharing ke kami juga gitu bahwa ya memang ada yang berbeda gitu ya. Pasti. Dan nggak banyak dan banyak juga dari mereka yang ternyata tidak puas gitu dengan misalnya di resto yang lain gitu Iya. yang menawarkan ini adalah makanan Jogja gitu tapi Iya. rasanya kok Kurang Jogja. Jogjanya nggak dapet gitu ya. Betul, manisnya kurang dapat. Manisnya kurang, asal manis gitu ya. Iya, betul. Gitu. Oh, jadi memang ada ini ya Pak Ahmad ya. Iya, ada standarisasi standarisasi Betul. sendiri eksekutif ya. chef kami. Ini salah satu minuman ya Pak Ahmad dari Grand Zuri Malioboro yang pastinya nanti khas Jogja juga, khas Grand Zuri. Seger-seger waktu di siang-siang. Kayaknya enak. Tapi nggak harus nunggu tahun baru ya bagi pemirsa itu, semua. itu, Kalau mau datang ke Grand Zuri, kita open 24 jam, Mbak Betul, Yasinta, ya. betul. Kita mau kapanpun saat breakfast time, monggo kita ada paket breakfast di 150.000 Iya, betul. sudah bisa menikmati makanan dari Nah, itu. Asian, Western, Indonesian. Cari gudeg ada, nasi kuning ada, kemudian lupis ada. Lupis ada. Jadi
pengen membuktikan Grand Jury itu makanannya seenak yang dibicarakan nggak sih? Ya. Datang Benar, langsung. benar. Belum saya tanyakan udah dijawab Iya. dulu. Iya. Visioner orangnya. Udah bisa jawab dulu biasanya. Jadi saya mewakili Sobat Darjo Oke. pasti bertanya-tanya. Biasanya diulangi Pak, mau tanya apa Pak? Oh gitu. Sekarang, Pak? Sia-sia jadi. Ya jadi Sobat Darjo pasti tadi juga bertanya-tanya pasti Iya. gitu ya. Pasti bertanya-tanya bahwa apa saya itu harus menunggu event New Year's Eve gitu Iya. untuk menikmati sajian yang disebutkan Pak Ahmad tadi gitu. Ternyata enggak Sobat Darjo. Sehari-hari pun kalau mau breakfast di sini silakan terbuka sekali Iya, buka dan untuk umum juga. terbuka untuk Betul. umum, jadi tidak hanya tamu yang menginap. Jadi kalau Anda tidak menginap di Grand Jury, mau breakfast di Grand Jury silakan. Tidak disuruh pulang, dijamin tidak disuruh pulang ya. Suruh nambah malahan. Asalkan bayar ya. Betul. Asalkan bayar Betul. gitu. Nah, Mbak Sinta maaf ya, saya masih ngobrol sama Pak Boleh. Ahmad ya. Pak Ahmad, Ya. ini kan saya sebagai apa ya, sebagai anggaplah saya sebagai orang luar gitu ya. Saya datang ke sini, terus saya bingung nih. Saya harus dari sekian banyak menu yang disebutkan Pak Ahmad tadi, apa yang kira-kira harus saya cicipi dulu gitu. Kalau Pak Ahmad jadi tamu gitu misalnya. Kalau dari saya pasti kalau saya orang Jogja pengen membandingkan gudegnya Grand Jury sama gudegnya yang di luar. Oke, gudegnya dulu ya. Iya, gudegnya dulu. Kemudian kalau saya penyuka daging, saya akan cobain tengkleng kambingnya. Karena memang oke. Grand Jury terkenal dengan tengkleng kambing yang rasanya enak, Betul. empuk, kemudian rasa rempahnya itu terasa. Terasa, ya. Karena memang itu tengkleng itu adalah signature menu. Jadi menu andalan Grand Jury. Iya, jadi tengkleng, Tengkleng iya, kambing ya? tengkleng kambing. Kambing. Jadi medok rasanya itu Rempah-rempahnya terasa. terasa iya. ya. Oke. Nah, itu sobat, kalau misalnya bingung dengan banyak itu menu yang disajikan di Grand Jury Malioboro, ada tips tuh dari Pak Ahmad, cicipi dulu gudeg sama tengklengnya sebelum kehabisan. Iya. Betul. Nanti ngincipi yang lain dulu, gudeg sama tengklengnya Lupa, Habis, keburu ya. habis. Tapi Betul. memang teorinya begini, jadi kalau gudegnya itu enak, bisa dipastikan masakan yang lain itu Oh, enak. gitu? Iya, karena gudeg itu adalah basic masakan tradisional untuk di Jogja ya. Betul. Oh, iya, Pastinya iya. seperti itu. Oh, Itu bocoran oke, dari oke, oke. eksekutif chef kami seperti itu. Oke, oke, Jadi oke. kenapa kita nampilkan gudeg saat breakfast itu ya memang pertama ikon Jogja, yang kedua kalau gudegnya rasanya enak, untuk masakan tradisional yang lain dipastikan enak. Oke, Gitu. ya berarti memang kuncinya di Gudegnya. gudeg ya, Gudeg gudeg dulu. Jogjanya. Cicipi dulu gudegnya. Iya. Kalau gudegnya udah oke, berarti yang lain pasti oke. Yang lain pasti oke. Oke. Nah, dessert. Nah, Oke. dessert nih, dessert. Soal dessert ini kan juga penting nih. Mm. Bagaimana? Apakah juga Jogja banget? Iya, untuk di tahun baru besok pastinya Seperti kita apa ada itu? es dawet. Oke, es Iya. dawet. Oke, es dawet. Kemudian ada es dawet, kemudian ada es gosroknya tadi. Oke, es gosrok. yang jadul tadi. Kemudian wedang rondenya. Wedang ronde kan enaknya dimakannya adalah setelah makan ya pastinya. Jadi sudah selesai menikmati hidangan semua sambil terakhir ya kan mau yang santai, rokok ya. atau yang apa kan sambil menikmati rondenya cocok banget buat di Iya. malam hari. Gitu. Kalau kudapan? Kudapan kayak pastry itu pastry ada ada. juga jajan pasar juga Oke, ada. jajan Jadi- pasar komplit ya. Iya, jadi kita memang balance antara yang modern sama yang tradisional kita siapkan semua. Oke. Gitu sih. Dan itu tidak hanya menunggu Tahun baru. Iya, setiap hari pasti ada ya. Setiap hari ada. Yang komplit memang paketnya adalah makan pagi ya. Makan pagi. Betul. Makan breakfast pagi, ya. saya spill harganya boleh. Boleh. Di harga 150.000 Wah, ya sudah all you can eat. Betul. Iya, udah enggak terjangkau lah ya, Terjangkau masih sekali. terjangkau. Itu 150.000 all you can eat All ya. you can eat tanpa dibatasi waktu. Oh, tanpa dibatasi Kita waktu. buka dari jam 6 sampai jam 10. Oh. Gitu. Bebas sih mau duduk di sini sampai siang monggo. Nggak Untuk apa-apa. ininya khawatir akan habis gitu. Aman. Aman Kalau ya? untuk refillan kita pastikan selalu direfill, selalu Wah. ditambah terus. Iya. Oke. Karena memang kita buka yang pertama memang kita buka untuk ke tamu menginap, Oke. yang kedua kita menyiapkan untuk yang tamu umum atau dari outside. Gitu, seperti Oh, itu. jadi sobat Harjo nggak perlu
takut kehabisan stok ya. Iya. Jadi kalau mau datang jam setengah 10 gitu misalnya Masih aman. ya. Masih aman. Jangan khawatir tinggal nasi aja gitu ya. Nanti lauknya bawa sendiri tuh. Iya. Ngebekal itu jadinya. Oke. Panjang lebar nih Mbak Sinta jadi dicuekin nih. Iya. Sekarang kita lihat Mbak Yasinta tadi. Oke. Tadi makanan sudah, makanan sudah. Tadi Mbak Sinta di awal juga sudah ngomongin soal dekorasi sudah. Sekarang hotel nggak akan komplit kalau nggak ngomongin kamarnya. Betul. Nah, soal layanan kamarnya seperti apa? Jelas saya tanyanya nggak mungkin sama Pak Ahmad dong. Betul. Nah, tanyanya sama Mbak Sinta nih, Sobat Harjo. Sobat Harjo yang mau berlibur ke Jogja, tahu scroll gitu ketika menemukan Grand Zuri Malioboro dan penasaran layanan hospitality-nya seperti apa, layanan kamarnya seperti apa. Yuk kita tanya langsung ke Mbak Yasinta. Oke. Mbak Yasinta, Ya. paket kamar nih Mbak, ini yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Harjo pastinya, atau dari tamu-tamu dari wisatawan pasti akan bertanya hotel paket. Ada penawaran khusus nggak untuk New Year's Eve Oke. tahun ini? Oke. Kalau untuk kamar pastinya kami ada. Oke. Karena kan tadi balik lagi tamunya tidak semua dari Jogja, Oke. tapi dari luar Jogja juga. Dan takutnya mereka bingung mau nginep di mana. Ya udah sekalian aja nginep di Grand Zuri Malioboro. Dan kami lokasinya juga ada di Ring 1. Oke. Dan itu harganya pasti udah mahal banget. Di luar sana udah mahal banget, Oke, sekitar ya, pasti. 3 juta ke atas. Iya pasti itu. Tapi di Grand Zuri Malioboro kami memberikan promo di harga start from 2.450.000 aja. Oke. Itu sudah mendapatkan 1 malam menginap di Grand Zuri Malioboro. Oke. Sudah free breakfast untuk 2 packs, sudah free dinnernya juga malam tahun baru 2 packs. Terus free pool dan juga gym akses pastinya. Oke, wah menarik nih. Cuman 2.450.000 itu di yang lain ya mohon maaf ya, kita nggak perlu sebut merek ya. Iya, Itu sudah di atas 3 juta semua. di atas 3 juta, Ring 1 soalnya di Ring sini satu. lokasinya. Kita keluar situ sudah Tugu Jogja tuh. Betul. Keren. Cuman 2.450.000 dengan benefit sekomplit itu ya. Iya, pasti. Oke. Nah, untuk early bird nih, Grand Zuri apa nih yang ditawarkan nih? Kalau early bird itu ada di dinernya ya Pak Ahmad Iya, ya. di dinernya. Early bird Dinner. ada itu hari ini banget maksimal di oke. tanggal 15 itu dari harga 250.000 jadi di 200.000 aja. Dari 250 Jadi 200.000 lumayan aja. tuh 50.000 tuh ya. Iya. Lumayan tuh ya. Terus Tapi Mas- terakhir hari ini memang ya. Hari ini banget. Buruan deh sobat. Betul. Masih ada 12 jam lagi lah ya. Betul. Tapi nggak masalah kalau misal early bird-nya nggak dapat, ada juga promo yang buy 8 beli 8 Itu free promo 1. ya. Oh, Iya. oke. Jadi Itu Mas- sampai kapan promonya itu? Sampai tanggal 31. Oh, sampai akhir tahun Iya, ya? sampai akhir Oke, tahun. oke. Aman. Masih ada promo yang Masih ada lain. promo pastinya. Nah, kalau ini kan kita ngomongin liburan nih Mbak ya. Iya. Liburan pasti yang datang itu kan rombongan-rombongan Bu ya. Iya. Rombongan-rombongan besar, rombongan keluarga atau mungkin rombongan kampung ya gitu Iya. misalnya gitu. Nah, ada nggak sih special benefit atau add-ons yang ditawarkan gitu? Ada nggak untuk khusus tamu-tamu yang jumlahnya jumbo-jumbo ini? Oke, kalau yang jumlahnya banyak, tadi kami yang ada promo beli 8 gratis 1 dan itu juga berlaku kelipatan ya Pak Ahmad ya. Oke. Itu berlaku kelipatan juga, semakin banyak bawanya, semakin banyak juga untungnya pastinya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya rame-rame nih, bisa langsung aja untuk reservasi karena takut kalau mepet-mepet juga nanti nggak dapet Oke. kursi juga karena kami terbatas ya Pak di limited Serenity seat juga Restaurant. ya untuk yang di resto kami. Oke. Jadi memang harus buruan nih sobat nih. Karena ini sudah tanggal 15 ya. Betul. Nah, tapi pasti ya saya yakin sobat Darjo di rumah pasti sudah punya planning Ya. untuk New Year's Eve itu mau kemana dan nginep di mana pasti punya planning. Dan Iya. bagi yang masih bingung tuh nginep di mana ketika memutuskan di Jogja, Grand Zuri jawabannya kayaknya ya. Pasti. Oke, karena dia lokasinya sangat strategis ini ya, sangat Pasti. strategis. Ke sana sudah stasiun, Ya. ke sana stasiun Tugu. Tugu. Wah, pusatnya Jogja nih ya. Pusat tahun baru juga Pusat biasanya, tahun baru biasanya. benar. Jadi
Jadi Sobat Harjo kalau mau tahun baruan di Jogja, nggak usah repot-repot datang ke Grand Zuri, ke stasiun deket, ke pusat hiburannya juga deket ya. Pastinya. Oke, Pak Ahmad, terima kasih ya. Tadi udah jelasin tuh ke Sobat Harjo di rumah bahwa breakfast di sini juga dibuka untuk Umum. non tamu Iya. pengunjung dengan jaminan refill tidak akan putus ya. Iya. Nah, artinya aman tuh mau makan sampai jam 10 ya maksimal ya Jam pasti. 10. Sampai jam 10 maksimal. Antara pagi sampai jam 10 itu makanan dipastikan aman ya. Iya. Aman. Oke. Terus Mbak Yasinta tadi juga udah menjelaskan soal paket-paket kamar yang Iya. luar biasa menarik Sobat. Jadi kalau Sobat Harjo mau liburan ke Jogja, mau ngincer nih stasiun deket, terus titik keramaian deket, Betul. kayaknya Grand Zuri ini ada di tengah-tengah nih ya. Iya, pasti. Mau ke Tugu Jogja nggak jauh, berapa menit berarti ya? Paling Lima cuma menit 5 jalan menitan betul. Oh, 5 aja. menit ya? Iya. Jalan masih bisa. Jalan kaki masih aman Masih ya? aman. Oke, jadi nggak perlu, Sobat Harjo nggak perlu pakai kendaraan Iya. karena pasti macet ya. Betul. Karena pasti macet dan itu sangat membuang-buang waktu Sobat lah pastinya. Cukup jalan kaki aja, Jalan udah kaki nyampe aja. sana. Sambil jalan-jalan malam lah ya. Bener. Karena suasana Jogja itu keren sekali lah kalau malam Iya. ya. Gitu. Oke, kita bicara soal countdown. Nah, ini yang Sobat Harjo juga tunggu bahwa momen countdown itu adalah momen yang paling penting dari Tahun baru. tahun baru. Betul. Banyak tuh sebenarnya. Ini ngobrol aja nih, ada cerita-cerita Oke. menarik Iya. nih sebenarnya. Ada tuh teman dia nungguin countdown gitu, karena dia tahun baruan di rumah gitu. Dari sore dia udah nyiapin tuh makanan tuh. Oke. Makanan gitu. Kemudian jam 11 ketiduran. Ketiduran. Udah mulai ngantuk Udah gitu. mulai ngantuk tuh. Tiduran bangun-bangun udah jam 7 pagi itu. Iya. Dia tidur 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun. Cukup terlewatkan ya momennya itu ya. makanya Sobat. daripada Sobat Harjo menikmati tahun baru sendiri kayak gitu Iya. di rumah, mending asik-asikan aja Iya. ke Jogja, Grand Zuri ya. Betul. Pasti. Tapi spill dong Mbak Sinta, countdown-nya konsepnya seperti apa? Oke, kita main temanya masih pulang ke Jogja. Iya. Tapi kalau semisal teman-teman sobat harian Jogja di rumah, misalnya nggak pengen dinner, cuma pengen nikmati countdown aja, kami ada di Zuri Lounge dari jam 7 ya Pak. Jam 7 bisa. Dari jam 7 boleh, jam 9 kita baru open. Iya. Apa aja itu acaranya? Nah, jam 9 kami ada live music, terus nanti mendekati jam 12 kami ada live DJ juga. Oke. Yang pastinya pakai lagu-lagu 90-an. Wah keren ini. Nah, dan Terus, itu terus, juga sudah mendapatkan snack plus minum. Minumnya bisa yang alkohol atau non alkohol. Dan itu harganya cukup di 150.000 aja. 150 itu sudah all in semua ya? All in, sudah all in. Tapi kalau mau nambah? Bisa. Nambah lagi bisa banget pastinya. Artinya 150.000 itu paket ya? Paket, Iya, paket. paket. Dan itu umum, nggak harus tamu hotel, nggak harus menginap juga. Oke. Sebelum dilanjut diminum dulu dong minumannya. Oh. Ini ada. Bisa ya ini? Bisa. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Kita cukup menganggurkan minuman yang berwarna ini ya. Saya malah dikasih yang panas-panas. Iya. Tapi nggak apa-apa. Enak nih kayaknya. Latenya enak nih. Iya, kan lagi agak mendung juga. Iya, jadi Nah, hangat nih. tuh. Ini juga salah satu mocktail ya Pak yang ada di Iya. Grand Zuri. Yang bisa dinikmati juga ya Pak ya kalau di Zuri Lounge yang open 24 jam tadi. Oh itu 24 jam ya? 24 Yang di jam. lantai lobby ya? Iya, Iya, yang lantai tapi 1, betul. Aksesnya kan enak banget itu. Kita Iya. hotel satu-satunya yang punya cafe ataupun lounge di depan hotel persis yang tanpa Iya. harus masuk ke hotel dulu. Tanpa harus masuk. Iya. Iya, di sepanjang Jalan Mangkubumi ini benefit kita memang itu sih. Jadi kita punya cafe yang langsung orang belok kiri itu langsung sampai. Iya. Jadi nggak harus parkir ke dalam. Nggak harus, usah. jadi langsung sampai. Kalau malam Sabtu, malam Minggu kita ada live musik di situ. Yes. Di malam hari jam 8 sampai jam 11 malam. Dan itu 150.000 itu atau kalau hari Kalau untuk biasa? hari-hari biasa kita pemesanan menu by ala carte aja. Jadi kita masih fleksibel, mau nongkrong di situ ngerokok 1 kopi pun nggak masalah gitu. Bebas Jadi sebenarnya. nggak ada By paket. order ya? Iya, Iya. by order aja. Tidak ini ya. Oke. Jadi kalau asik tuh kayaknya Sobat Harjo kalau lagi jalan-jalan di sepanjang Jalan Mangkubumi ini kan Iya. jalan-jalan yang ikonik ya di Jogja ya. Iya. Nah, bagi Sobat Harjo yang bukan orang Jogja,
kalau jalan ke sini nih sobat, di sana tuh stasiun tuh. Sana stasiun, sobat Harjo jalan terus ke arah utara akan ketemu Tugu Jogja ya, Mbak ya. Ya, Nah, betul. akan ketemu Tugu Jogja. Nah, antara stasiun dan Tugu Jogja itu ada Grand Zuri. Betul. Bayangkan ketika sobat Harjo jalan rame-rame gitu, seru-seruan, pengen nongkrong gitu ya, pengen nongkrong tanpa harus masuk hotel, tanpa harus parkir di dalam hotel, langsung aja pesan di lounge-nya ya. Zuri Zuri Lounge, Lounge. Zuri betul. Lounge. Dan itu tidak perlu teman sobat Harjo harus masuk ke Hotel. Hotelnya. gitu. Jadi tidak merepotkan, dan ya sambil jalan sambil nongkrong kita nongkrong nah Betul, gitu. boleh, Asik kayaknya boleh sih. banget. Itu nilai plusnya dari Iya. Grand Zuri Malioboro Iya. ya, Pak Iya. Ahmad ya. Oke. Nah, balik lagi soal countdown nih. Oke, Nah, balik lagi boleh. soal countdown. Tadi Mbak Sinta sempat menyinggung countdownnya ada DJ dan segala macam. Iya. Konsepnya tetap musiknya 90-an. Seperti apa? Saya juga belum bisa membayangkan. Kita lihat nanti Iya. ketika malam tanggal 1 Januari Betul. 2026. Nah, kalau soal door prize gimana? Nah, ini pasti salah satu yang ditunggu-tunggu Nah, juga. saya tadi tuh dari tadi mau menanyakan soal door prize gitu, tapi masa ya Nanti ya. langsung nanya Ya, kita simpen di prize. agak akhir-akhir. ya. Oke. Padahal pingin Mas ya. Padahal Pengen, gitu. Pak, pengen Pak. Terus Pengen. terang, Kita pun staff juga pengen sebenarnya tapi nggak bisa. itu mewakili suaranya Pak Ahmad Nah, kayaknya. ya benar. Sebenarnya Pak Ahmad yang pengen. Curhat sebenarnya. Nah, sebenarnya. Curhat. Gimana? Apa nih door prize-nya nih? Jadi tadi kan dari kalau tahun baru kan kita dari tema tuh yang dicari tema. Kedua adalah makanan tadi udah di spill. Oke. Dan di akhir adalah door prize-nya. Price-nya. Nah, apa aja sih yang door prize-nya besok? Itu kami ada TV, di situ ada TV. Terus ada banyak sekali voucher-voucher menginap hotel. Oke. Jadi kami free-kan menginap 1 malam untuk yang beruntung. Karena kebetulan kamar-kamar kami juga habis renov. Bisa mencoba kamar-kamar terbaru kami juga dengan voucher itu. Terus banyak juga alat-alat elektronik lainnya, ada yang headphone, ada headset untuk yang para pelari-pelari kan sekarang zamannya pada pelari culture kan. Nah. Kami support juga dengan door prize seperti itu. Culture ini ya. Bener, jadi anak muda tetap bisa nih datang ke event New Year Eve Party-nya Grand Zuri Malioboro. Itu berarti di bawah ya? Di bawah door saat prize-nya ya? countdown, Bukan tuh. saat gala dinner ya? Enggak, di Oke, bawah. oke. Ada voucher FB-nya juga. Nah, FB Iya, juga. voucher nanti ada voucher sarapan pagi, terus kemudian voucher kolam renang. Iya, itu ada betul, juga. betul. Banyak sekali nih kayaknya door prize-nya ya. Lengkap pokoknya kita sediakan untuk teman-teman semuanya. Oke. Dan itu kalau mau tahun baruan di Grand Zuri juga biayanya juga nggak mahal ya sebenarnya. Iya. Oke. Dengan hadiah yang seperti itu ya. Betul, pastinya cuma dengan 150.000 aja. Tadi bisa menikmati countdown, live DJ, live music, dapat snack dan juga drink minumannya, terus dapat kesempatan memenangkan door prize dari Iya. kami. Door prize-nya apa tadi? Ada TV, ada Paling gede apa? TV, terus ada voucher-voucher menginap juga, oke, voucher oke. F&B, ada headphone, ada headset, dan juga masih banyak lagi alat-alat elektronik yang kami sediakan besok. Oke, udah. Dan langsung boleh dibawa pulang. Oke, Nah, tanpa pajak ya? tanpa pajak. Jadi Tanpa kalau di pajak. luar kota dapat TV, nah itu pikir sendiri gimana bawanya itu. Terserah ya, mau dijual Terserah, lagi. mau jual terserah. Kita kasih langsung Mau saat itu dijual ke juga. Grand Zuri lagi juga boleh. Siap nampung ya, Mbak? Ya, mau beli kan Pak Ahmad kan? Kalau di kosan lumayan loh. Harganya murah harusnya ya. Iya, harusnya harga teman tuh. Harga teman, harga pemenang lah. Karena sudah tangan kedua tuh ya. Betul. Ini malah ngomongin apa ini? Ya, ke countdown. Iya. Countdown ini sebenarnya kalau tahun kemarin apa nih? Tahun kemarin konsepnya apa, Mbak? Kalau Temanya countdown? rock ya Pak? Rock tahun kemarin, jadi kita ya. live band aja sih Iya, ya, live untuk live band. band. Jadi baru tahun ini kita mau pakai DJ ibaratnya, Iya. karena Oh, gitu. tahun kemarin kita pakai band, kita evaluasi, kita harus cari sesuatu yang beda nih. Betul. Sama dari tahun yang kemarin Belum supaya pernah ya? Pakai DJ belum pernah? DJ tahun-tahun sebelumnya. Tahun Iya. Tahun sebelumnya, malah. karena Belum sebelumnya pernah ya? pandemi juga ya. Ya. Itu jadi Sebelum pandemi itu pakai DJ ya? DJ pernah. DJ pernah. Tapi Terus. dibanding DJ antara DJ dan live band lebih seru mana nih? Kalau untuk reviewnya sih lebih seru DJ ya, Oh, pastinya gitu. saat countdownnya itu, saat Iya. countdownnya kan untuk musiknya lebih Upbeat. ngebeat Lebih lagi kena sih. ya. Iya. Betul. Apalagi kalau live bandnya
jazz gitu ya. Wah, Jadi itu nggak nyambung tuh countdown. tiduran nanti sih. Iya, nanti malah tidur kayak temannya tadi ya. Iya, tahu-tahu bangun udah jam 7 pagi. Iya, jam 7 pagi. Udah harus kerja ya. Langsung breakfast di sini. Aduh kasihan tuh. Iya. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang menurut Mbak Sinta nih, Ya. Mbak Sinta yang apa nih bilang ke Sobat Harjo, yang paling memorable apa sih dari countdown di Grand Jury itu sebenarnya? Oke, yang memorable pastinya itu tentang bagaimana cara perayaannya pastinya. Jadi kami memang menghadirkan nggak cuma meriah aja, tapi juga kami menghadirkan kehangatan itu sendiri. Kenapa? Karena biasanya yang datang ke sini itu nggak cuma kayak temennya, tapi kadang juga sama keluarga besarnya Oke, juga. ya, betul. Jadi rame-rame merayakan tahun baru bareng-bareng, jadi suasananya lebih meriah plus hangatnya juga ada gitu. Jadi walaupun di luar tetap hangat ya. Tetap hangat pastinya. Apalagi dengan sajian menu-menu yang Nah, Jogja tadi ya. betul. Oke, tuh. Jadi begitu Sobat Harjo. Di mana sebenarnya memorable-nya tadi Mbak Sinta bilang bahwa tahun ini itu konsepnya beda dengan tahun-tahun sebelumnya tuh Ya. Sobat. Bahwa Grand Jury tahun ini itu menampilkan sesuatu yang benar-benar vibe-nya otentik Jogja ya. Otentik. Terutama era 90-an. Betul. Nah, jadi kalau bagi Sobat Harjo yang bukan orang Jogja itu pasti akan terjawab tuh penasarannya. Bagi orang Jogja akan terjawab kenangannya kan gitu Betul, ya. bagus Gitu. nih quotes-nya nih, Itu Pak. kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini. Jadi tadi saya sempat ngobrol sama Mbak Sinta di depan bahwa Mbak kenapa Mbak 90-an? Karena kita ingin memunculkan kenangan katanya. Yes, Jadi betul. mungkin Mbak Sinta juga punya kenangan gitu ya di Jogja. Saya nggak berani mengulik lebih jauh. Nanti jadi durasinya semakin panjang. Ya, personal nanti jatuhnya, Personal. curhat itu saya nanti. Tapi yang pasti bagi Sobat Harjo juga pasti silakan ketika tanggal 31 belum punya acara ya, Ya. belum punya planning atau sudah planning ke Jogja tapi bingung mau kemana, Ya. silakan ke Grand Jury, silakan nikmati suasana, nikmati vibes Jogja 90s ya, Yes. 90-an di Jogja Betul. itu seperti apa? Apakah hanya dengan sepeda apa ya? Sepeda Ontel. sepeda ontel Iya. saja, apakah cukup itu? Silakan buktikan sendiri. Grand Jury nanti punya jawabannya. Nah, sebenarnya masih banyak nih yang pengen saya tanyakan sebenarnya Mbak Sinta. Tapi Mbak Sinta sama Pak Ahmad pasti sudah, aduh, gini sobat, jangan banyak tanya dulu deh, gitu ya. Karena itu akan banyak membocorkan sesuatu yang surprise gitu. Tapi tadi Pak Ahmad sudah membocorkan banyak surprise yang khususnya kaitannya dengan F&B ya, dengan makanan yang dengan harga yang cukup murah ya, sangat terjangkau, bisa menikmati signature yang seperti itu, tengkleng dan gudeg yang sangat Jogja, originalitasnya dijamin ya Pak Ahmad ya. Kita jamin garanti. Woi, garansi dari Pak Ahmad. Garanti tamu kembali. Tamu kembali betul. Di tahun yang baru, udah beda tahun. Karena beda tahun tuh. Ya, beda tahun. Ya. Jadi kalau Sobat Harjo pengen ngerasain gudeg Jogja itu kayak gimana ya rasanya, Pak Ahmad punya jawabannya. Iya. Begitu Pak Ahmad Datang ke Grand Jury datang ke Malioboro. Grand Jury. Betul. pengen merasakan tengkleng itu seperti apa, silakan datang ke Jogja. Pengen merasakan es gosrok Iya. seperti apa, datang ke Grand Jury. Kan seperti Pengen ketemu Mbak Yasinta? Datang ke Grand Jury. Oke. Ini sudah banyak nih ya yang kita dapat dari Grand Jury-nya. Jadi saya rasa Sobat Harjo tidak punya alasan untuk membandingkan lagi, untuk galau lagi. Mau kemana ketika mau merayakan tahun baru, entah itu dengan siapa, entah itu dengan keluarga, dengan teman, dengan pacar, dengan pacar sendiri atau pacarnya orang ya. Nah itu. Nah, silakan. Jadi tidak usah galau, tidak usah bingung. Grand Jury punya Jawabannya. Seperti itu ya Mbak Sinta. Betul. Nah, lewat pulang ke Jogja. Oke sobat, saya rasa sudah cukup banyak informasi yang kita dapatkan, informasi dan mengenai liburan akhir tahun. Jadi Sobat Jogja sudah tidak usah lagi bingung. Grand Jury sudah menawarkan
sedemikian menarik, sedemikian serunya pulang ke Jogja untuk New Year's Eve tahun ini. Ya. Nah, oke, Sobat Harjo, sebelum kita akhiri, kita fun-fun dulu nih. Boleh. Sebenarnya dari tadi udah fun sih, Iya. udah santai ya. Udah Iya, santai. betul. Kita bukan diskusi ya, Iya. kita bukan talk show. Gitu. Iya. Kita ngobrol Kita aja, ngobrol aja. betul. Sharing-sharing ya, sama curhat. Sama Sudah tipis-tipis itu. sudah tipis-tipis. Sudah tipis-tipis. Iya. Nah, saya punya sesuatu yang menarik nih, sesuatu Oke, yang fun nih boleh. untuk Mbak Yasinta dan Pak Ahmad. Jadi Oke. saya menamakan ini tuh Rapid Fashion Fun. Oke. Nah, Oke. Rapid Fashion Fun. Fan. Fashion tapi fun. Oke. Tapi rapid. Tapi rapid, Nah, oke. Gimana tuh? Jadi cepet tapi fun. Oke. Nah, oke. Saya tidak akan menanyakan soal inflasi deh, tenang aja Mbak. Ya. Iya, itu agak sulit ya, bukan arah kita nanti ya. Karena kalau saham kripto aja kita di Waduh, sini. saya juga nggak akan nanya okupansi deh kayaknya. Nah, gini, tapi pertanyaan saya akan masih tetap mengenai New Year's Eve, Oke. mengenai Grand Jury dan mengenai hospitality. Oke. Oke, yang pertama ya, Ya. untuk Mbak Yasinta dulu deh. Oke, boleh. Ladies first ya. Oke. Oke. Mbak Yasinta, hidangan penutup Mbak Yasinta, jajanan pasar atau western dessert? Jajanan pasar pastinya. Oke. Pak Ahmad? Dua-duanya boleh nggak? Oh, pilihan. Atau ya? Pak, Atau. bukan dan ya. Tapi boleh deh ya, dua-duanya ya? Iya. Oke, Dua-duanya karena Dua-duanya. enak ya kan. Oke, boleh. Imbang ya? Imbang. ya? Oke, boleh. Yang kedua, jawab cepat nih. Oke. Menu favorit saat buffet malam tahun baru? Pak Ahmad, beef atau seafood? Beef. Oh, saya kira dua-duanya lagi. Kenyang nanti ya kebanyakan. Enggak. Mbak Yasinta? Beef. Beef, wah Ya. sama nih. Sama. Emang di sini nggak ada seafood ya? Kalau seafood memang kebetulan di tahun baru kita tidak keluarkan. Tidak keluarkan, Iya. tapi biasanya ada ya? Ada biasanya. Oke. Kalau mau di-spill lagi, kita ada lagi buffet Iya. sebelumnya. Oke. Namanya holiday dinner. Oh gitu. Betul. Jadi bukan anti seafood ya? Iya. Jadi Bukan. seafood tetap ada. Ada. kan? Tetap ada. Beda event aja. Beda Beda event. event. Tenang aja sobat yang suka seafood. Aman. Dulu ada kok. Aman. Tenang aja. Next. Hmm. Minuman pembuka nih. Minuman pembuka. Mbak Yasinta, wedang uwu atau mocktail? Jangan lihat ini deh. Wedangku, ini nggak lihat deh, wedangku. Wedang uwu ya. Pak Ahmad, Wedang uwu. wedang uwu sama. Sesuai umur lah. Sesuai. Waduh. Loh ini gimana nih? Saya juga bilang dulu ini. Ini sekaligus menyinggung Mbak Sinta atau gimana nih? Sesuai umur. Saya membaur. Tapi wedang uwu tidak hanya terkait umur lah. Iya. Kan anak-anak Gen Z juga. Iya, selera. Betul. Next. Nah, ini makanan khas Jogja. Ya. Pak Ahmad, pedas atau manis? Manis. Manis. Iya. Ya, manis. Mbak Yasinta, Tadi pedas atau manis? Pedes. Pedas. Pedes. Berarti nggak suka manis? Enggak begitu suka. Nggak begitu suka. Pedes. Padahal orang Magelang ya. Nah, itulah kenapa saya juga nggak tahu. Oke. Terakhir, Hmm. kopi setelah makan malam nih. Ya. Kalau menurut Pak Ahmad, wajib atau enggak? Kadang-kadang Wajib pilihannya atau enggak? 50. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Oke, berarti kadang-kadang itu kan tidak wajib. Iya. Ya. Kalau Mbak Sinta, Enggak wajib juga. enggak wajib juga. Iya, betul. Oke. Bukan pecinta kopi Bukan dua-duanya. wajib kopi. Nggak apa-apa. Itu jawaban ya? Betul. Nah, nggak apa-apa. Tapi cukup rapid lah. Iya. Cukup rapid lah. Benar. Cukup fun kan? Iya. Cukup Nah, fun. tapi ada jawaban yang tadi di luar dugaan tuh. Iya, Disuruh dua-duanya. jawab atau malah jawab dua-duanya tuh. Untung nggak. Maruk ya kayaknya. Maruk. Untung nggak semuanya Untung nggak dua-duanya semuanya semua itu dua-duanya. ya. Kalau semuanya dua-duanya nggak saya tanya. Iya, betul. Nah, oke. Sudah cukup lama kita ngobrol Iya. sama Mbak Yasinta, Markom Grand Jury Malioboro, dan Pak Ahmad selaku F&B Manager Grand Iya. Jury Malioboro. Sudah banyak yang kita dapatkan informasi dari beliau berdua. Wah, beliau. Oke. Jadi sekali lagi bagi Sobat Harjo yang mau liburan, jangan ragu, jangan bingung, jangan galau. Cari hotel untuk malam tahun baruan di Grand Jury. Dekat mana-mana ya. Yes. Dekat Tugu Jogja, dekat stasiun. Betul. Oke, sebelum saya closing, mungkin Pak Ahmad, Mbak Yasinta memberikan closing
statement Oke. sedikit, bukan closing ceremony ya, Iya. closing statement gitu. Oke, boleh siapa dulu? Boleh. Pak Ahmad deh. Wih, kan tadi ladies Ah, first, tadi- sekarang kalau kerjaan ke saya. Iya. kan? Oke. Baik, kita tunggu di Grand Jury Malioboro untuk malam tahun baru. Kita siapkan hidangan spesial di Grand Jury Malioboro. Oke. Monggo Mbak Sinta. Oke, kalau dari saya buat sobat Harian Jogja di rumah, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @grandzuri.malioboro karena setiap hari di sana kami akan selalu share promo-promo dan juga event-event menarik lainnya. Jadi langsung aja ke sana biar selalu terupdate terus. Oke. Saya nggak perlu closing ya. Oke, terima kasih Sobat Harjo atas perhatiannya dan mungkin informasinya juga sudah sangat komplit. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, di bincang-bincang selanjutnya. Saya Arif Junianto dari Harian Jogja, pamit. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.